Halo Sobat Zoom, senang sekali saya menemani Anda pada hari ini di Zoom Zona Orang-Orang Muda. Yang tentunya menghadirkan informasi terkini, terpercaya dan inspiratif hanya untuk Anda. Dan tentunya kali ini kita bersama narasumber yang sangat inspiratif dan juga baru saja terpilih rupanya ya di ajang Miss dan juga Mister NTB. Dan kita kenalan dulu sama Kak Dharma dan juga ada Nabila. Halo. Sehat semuanya? Sehat ya, oke luar biasa. Jadi Dharma dan juga Nabila ini baru aja terpilih sebagai Miss dan juga Mister NTB. Oke, gimana perasaan kalian nih terpilih menjadi Miss and Mister NTB? How? Dari Nabila dulu deh. Rasanya itu kayak nggak bisa diutarakan, Oke. karena bener-bener wow, ini kayaknya rasanya masih mimpi deh bisa menjadi Miss Nusa Tenggara Barat. Alright, dengan crown itu ya. Iya, tahun yang Dharma gimana Dharma? Kalau saya itu sangat bersyukur dan tentu juga bangga karena juga saya bisa memperkenalkan kedua orang tua saya juga, dan saya sangat mengapresiasi diri saya karena sudah bisa menjadi seorang pemenang di ajang Mister NTB 2026. Wah, congratulations ya. Thank you, Selamat ya Kak. buat kalian berdua ya. Oke, kalian ngerasa nggak sih kayak oke udah ada feeling nih aku bakalan winner nih nantinya. Kalian ada feeling nggak kayak gitu? Dari Nabila dulu deh. Enggak ya? berfeeling karena emang di karantina itu banyak sekali sayang-sayangan yang benar-benar di atas Nabila. Sedangkan kan Nabila ini masih SMA, yang sayangnya Nabila itu udah kuliah dan kerja. Jadinya Nabila itu nggak ada feeling buat menang sama sekali. Tapi kamu ada perasaan hampir nyerah nggak sih? Ada. Ada. Terus gimana tuh cara kamu kayak, oh aku mau nyerah nih tapi nanggung banget mau lanjut gitu? Awalnya Nabila mau nyerah pas udah H-1 Grand Final. Tapi ya ampun nanggung banget, ini masa harus nyerah di pertengahan jalan. Jadi Nabila lanjut karena berkat bantuan tim dan dukungan dari orang tua. Oke, luar biasa, doa orang tua ya juga ya. Dan tentunya kalau Dharma gimana? Ada momen-momen di mana kamu kayak ngedown atau pengen nyerah nggak? Untuk momen ngedown itu sebenarnya nggak ada menurutku, karena aku percaya selagi fisikku bisa aku apa namanya itu bisa aku atur gitu. Jadi saya percaya dengan proses. Saya terus melangkah ke depan sehingga saya percaya bahwa saya bisa. Saya tidak mungkin menyerah karena saya sudah memegang harapan dari banyak orang tentunya. Wah, luar biasa ya Sobat Zoom ya. Tentunya kalau Dharma udah percaya diri nih, udah pede banget. Tapi si Nabila ada momen-momen di mana dia pengen nyerah, cuman nanggung banget gak sih gitu. Akhirnya yakin sama diri sendiri, sama doa orang tua, akhirnya winner ya dua-duanya. Oke, tapi awalnya kalian kenapa nih tertarik memilih ajang ini gitu loh? Di banyaknya ajang-ajang lainnya. Why? Kenapa? Karena di ajang ini kita bukan tentang kecantikan aja, tetapi tentang gimana cara kita wawasan kita luas. Karena di sini itu kita dilatih untuk kepercayaan diri kita. Oke, kalau Dharma? Jadi saya hanya untuk mengembangkan kapasitas diri saya tentunya. Tapi ini menurut saya bukan hanya untuk diri sendiri, tapi ini untuk daerah juga. Bagaimana cara kita mendukung daerah kita ke depannya. Oke. Tapi fun fact-nya ya Sobat Zoom ya, jadi Dharma ini dan juga Nabila background-nya tuh beda banget. Nabila masih SMA kan, masih SMA. Dharma dari pariwisata, luar biasa, beda-beda background tapi menjadi winner ya. Oke, inilah keragaman dari Nusa Tenggara Barat tentunya. Oke, tapi apa sih tantangan kalian yang paling berat selama karantina tuh? Tantangan terberatnya itu ketika diskusi, tetapi diskusinya itu berbeda pendapat dengan finalis lain. Maka adalah konflik. Kayak fokus grup discussion gitu ya. Oke. Kalau dari Dharma sendiri gimana yang paling berat? Paling berat menurutku untuk mengatur kekonsistenan energi, Kak. Jadi kita harus bisa mengatur energi di jadwal yang padat banget. Berapa hari sih karantinanya? Karantinanya itu 3 hari. 3 hari, 4 malam itu pastinya energi kekuras habis dong ya? Kuras banget. Capek banget, tapi harus tetap senyum ya? Iya, kita harus tetap disiplin juga. Terus ya seperti itulah, jadwalnya padat, kita juga harus bisa mengatur energi. Oke, tapi as a winner, menurut kalian nih juri tuh nyari kandidat yang seperti apa sih menjadi pemenang sebenarnya? Baik, juri itu mencari
kriteria yang winner itu kayak wawasan yang sangat benar-benar luas dan percaya diri untuk kedepannya membawa nama baik Nusa Tenggara Barat ke ajang yang lebih tinggi lagi. Tapi Nabila bakal ke tingkat nasional kah? Oh ya. Oke, udah tahu ajangnya? Ya, ke Miss Beauty Indonesia. Miss Beauty Indonesia. Kapan berangkatnya Nabila? Kemungkinan bulan Juli. Bulan Juli. Tapi persiapannya udah mulai dari sekarang dong ya. Mulai dari sekarang. Ini bentar lagi ya kalau bisa dibilang ya Iya, persiapannya. bentar Oke, hal yang paling berkesan dari kalian kan tadi ada tantangannya ya. Yang paling berkesan deh dari 3 hari itu apa nih dari kalian? Dari Dharma deh. saya dulu ya. Jadi yang paling berkesan itu pada saat pembinaan gitu. Dan juga kebersamaan bersama finalis yang lain. Tentunya kami di sana itu kayak bersaing juga, tetapi kami juga bisa membuat kekompakan. Terbentuknya solidaritas bagaimana kami mengatur kekompakan pada saat karantina supaya kami bisa mencapai tujuan dengan baik. Gitu. Kalau kamu? Kalau Nabila sendiri, kami bisa bersharing session sebagai finalis antara finalis lain dengan finalis ini. Jadinya kita berbeda pendapat tapi kita bisa menyatukan pendapat itu dengan sebaik mungkin. Dan kita juga dapat menambah relasi pertemanan. Jadi banyak banget ya hal yang berkesan buat kalian ya sebenarnya. Tapi buat kalian masing-masing nih dari Dharma dan juga Nabila, apa sih arti Miss dan juga Mister untuk kalian? Karena kan ada nama NTB tuh di pundak kalian sekarang nih. Apa artinya buat Dharma? Untuk arti menurut saya itu adalah sebuah kepercayaan dan tanggung jawab. Karena sebagai seorang Mister NTB harus bisa membawa nama baik NTB ke depannya. Jadi langkah kita sekarang ini yaitu membawa nama baik NTB. Oke, luar biasa. Nanti kalau untuk Nabila kita lanjut nanti ya. Untuk Nabila kita spesial setelah ini ya untuk Sobat Zoom. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Zoom Zona Orang Muda. Halo Sobat Zoom, kembali lagi di Zoom Zona Orang-Orang Muda. Yang tentunya masih barengan sama Kak Dharma dan juga Nabila ya. Oke, Dharma dan juga Nabila. Tadi dari Dharma udah menyampaikan makna dari Mister ya. Dan juga dari Nabila nih kita pengen dengar apa sih makna Miss NTB untuk kamu? Baik, Miss NTB itu bukan cuman hanya gelar saja, tetapi tentang kepercayaan dan tanggung jawab terhadap daerah kita sendiri seperti Nusa Tenggara Barat. Oke. Luar biasa, pastinya kalian itu ada makna tersendiri ya buat arti dari Miss dan juga Mister. Oke, nah menurut kalian nih, apalagi untuk Nabila yang bakal ke tingkat nasional, apa sih nilai-nilai dari Nusa Tenggara Barat yang bakalan Nabila bawain ke tingkat nasional? Baik, nilai-nilai yang Nabila bawain itu seperti memperdayaan perempuan Nusa Tenggara Barat. Karena mereka itu masih banyak belum percaya dengan potensi diri mereka sendiri. Jadi Nabila nih pengen ngangkat bahwa perempuan NTB itu bisa loh untuk bersaing di nasional gitu ya. Ini loh wajah perempuan NTB kayak gitu ya. Oke, kalau Dharma nih, kan Dharma mungkin belum tahu ya sekarang bukan tingkat nasional atau gimana ya. Tapi dari Dharma sendiri, kenapa sih Dharma bisa win kemarin dan advokasi apa yang Dharma bawakan? Oh iya, baik. Jadi saya memiliki advokasi di mana kedepannya saya memiliki program untuk meningkatkan atau mengembangkan daerah saya sendiri. Yang dimana daerah saya ini adalah daerah terpencil yang sampai Google Map ini nggak bisa mendeteksi. Di mana tuh, di mana? Di Dusun Bimbi Jangkar tempatnya. Di daerah? Di daerah Desa Samaguna. Ya, di sana. Jadi di sana saya berniat untuk meningkatkan infrastrukturnya supaya teman-teman atau masyarakat di sana bisa mendapatkan akses yang baik tentunya. Karena saya sangat berprihatin sekali nih melihat semuanya harus melawan jurang segala macam dengan jalan yang buruk tentunya yang kayak hampir merenggut nyawa. Waduh. Ya, di sana itu juga saya ingin mendorong potensi generasi muda karena memang saya melihat banyak sekali anak-anak atau teman-teman yang memiliki potensi, yang memiliki semangat juang untuk tetap bersekolah maupun meningkatkan pendidikannya.
Luar biasa. Jadi bawa nama daerah sekaligus isu yang terjadi di sana ya, Dharma ya. Oke, pastinya ini bakal jadi perhatian khusus juga buat pemerintah kita ya. Alright, kalian kemarin waktu kompetisi itu persiapannya apa aja sih? Mulai dari mungkin dari mental, dari fisik, dari sisi public speaking. Itu persiapan kalian apa aja sih sebenarnya sampai kalian akhirnya oke, gue kepilih nih sebagai winner kayak gitu. Baik, di sini kita lebih ke fokus membaca, karena membaca itu sangat penting bagi otak kita, mengasah otak kita. Nah, yang kedua itu catwalk, itu juga penting untuk di atas panggung gimana cara berjalannya yang elegan. Dan yang ketiga itu bagaimana caranya public speaking yang baik untuk kedepannya. Oke, tapi kalian backgroundnya model gak sih? Iya, model. Oke, kalau Nabila model ya. Model kalau Nabila. Oke, nah Dharma nih gimana cara belajar catwalknya kemarin? Untuk belajar catwalknya di sana itu ada coach atau ada pelatih yang didatangkan sebelum malam grand final. Jadi kami diajarkan untuk catwalk walaupun cuma beberapa hari tapi kami harus berusaha semaksimal mungkin untuk bisa catwalk lah. Mau nggak mau harus cepat adaptif ya. Iya. Oke, tapi dari kalian nih pastinya setiap orang tuh ada plus minusnya ya sebagai manusia gitu. Nah dari sisi kalian apa sih yang pengen kalian tingkatkan dari kalian sendiri? Baik, yang ingin Nabila tingkatkan lebih jauh lagi tuh bahasa Inggris. Karena Nabila itu masih minim sekali dengan kosakata di bahasa Inggris. Gitu saja. Oke, bahasa Inggris ya berarti ya supaya bisa menjawab question. Iya. Oke, dari Dharma gimana? Ya, tentunya sama dengan Miss Nabila, juga saya ingin meningkatkan kemampuan dalam berbahasa asing. Lebih tepatnya juga bahasa Inggris juga. Dan juga saya ingin kedepannya supaya mental saya semakin kuat, supaya saya bisa public speaking lebih bagus lagi ke depannya dan bisa menyampaikan informasi dengan jelas seperti itu. Oke, jadi bahasa asing itu penting juga ya, ternyata di zaman sekarang ya. Oke, kalian kan pastinya sebelum kemarin berkompetisi di grand final itu ada orang yang tipenya deg-degan banget, ada persiapan khusus gitu ya. Kalau kalian gimana tuh persiapan kalian pas mau naik panggung, pas mau catwalk, pas mau berbicara tuh ada nggak ritual-ritual khusus nih dari kalian? Ada dong pasti. Apa kalau Nabila? Karena kalau awalnya kita mau naik atas panggung tuh pasti ujungnya bakal udah dingin nih, dingin banget tangan. Jadinya lebih baik berdoa, percaya kepada yang di atas dan menenangkan diri tenang-tenang mungkin atau bisa minum juga. Untuk menenangkan diri. Oke, kalau Dharma gimana nih? Ada ritualnya juga nih. Jadi untuk saya biasanya saya melakukan meditasi. Ya, meditasi itu saya lakukan pada saat bangun tidur, yang dimana saya bermeditasi untuk memusatkan pikiran saya. Jadi ketika saya sudah melakukan meditasi, maka akan memunculkan ketenangan ke diri saya. Dari itu saya tetap tenang dan juga sebelum naik ke atas panggung juga tetap berlatih untuk menarik napas terlebih dahulu supaya tidak ngeblank di atas panggung. Intinya ketenangan itu kuncinya dan juga tentu untuk menjunjung tinggi doa orang tua lah. Oke, luar biasa. Aku kira tadi meditasinya pas mau naik panggung, agak lama ya meditasi kalau sebelum naik panggung ya. Oke, sebenarnya kalau dari kalian nih, kan kalian anak-anak muda NTB, representasi dari anak-anak muda gitu. Sebenarnya dari anak-anak muda NTB ini apa sih yang perlu mereka perhatikan gitu ya? Isu terpenting sekarang ini apa sih yang mau kalian angkat? Nah, kalau saya dulu ya. Kalau saya lebih ke tidak memandang orang lain dengan latar belakang. Jadi kita sebagai anak muda itu harus bisa menerima segala bentuk perbedaan. Dari bentuk fisiknya mungkin, terus ekonomi. Intinya kita tidak boleh membeda-bedakan satu sama lain. Kita harus bisa saling menerima. Jadi maka dari itu terciptalah kedamaian di diri kita maupun di dekat kita. Itu aja. Oke, kalau Nabila gimana? Kalau dari Nabila sih tentang disabilitas, Kak. Soalnya di sekarang ini pemuda-pemuda ini banyak sekali yang masih meremehkan disabilitas. Padahal disabilitas itu bukanlah kelemahan, melainkan perbedaan yang mengajarkan kita tentang empati dan kesetaraan. Oke, jadi kalau bisa disimpulkan mereka berdua ini pengen membawa kesetaraan ya. Dari segi tadi disabilitas dan juga dari anak daerah juga ya, luar biasa. Nah itu inspiratif banget ya teman-teman. Jadi Sobat Zoom jangan lupa untuk selalu
nonton Zoom ya, karena kita selalu menghadirkan narasumber yang inspiratif. Oke, nanti kita akan lanjut lagi Sobat Zoom dan kita akan break dulu. Nanti kita akan sambung lagi bersama Dharma dan juga bersama Nabila. Jangan kemana-mana, tetap di Zoom Zona Orang-orang Muda. Halo Sobat Zoom, kembali lagi di Zoom Zona Orang-orang Muda. Yes, akhirnya kita kompak. Oke, kita ke Dharma lagi nih ya. Dharma, ini kan pastinya sebagai seorang Mister NTB, penting banget ya buat menjalankan personal branding. Nggak cuma Mister aja, tapi Miss juga ya. Tapi dari Dharma dulu nih, kita pengen dengar gimana sih cara Dharma untuk meningkatkan personal brandingnya atau nge-branding diri kayak gimana? Kalau menurutku, untuk meningkatkan personal branding jadi dengan cara tetap terjun terjun dengan aktif ke masyarakat. Jadi kita juga bisa mendukung segala bentuk kegiatan yang dilaksanakan supaya kita juga bisa berdampak dan juga bisa bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Seperti itu aja. Kalau dari Nabila gimana tuh cara Kalau bangun dari personal Nabila branding? sih mengikuti kegiatan sosial. Oke. Karena jika kita terjun ke kegiatan sosial, maka kita dapat mempromosikannya melalui media sosial. Oke, kalau Nabila lebih ke media sosial ya. Tapi sekarang media sosial tuh sangat berpengaruh emang ya. Iya, Kalau dari berpengaruh. Dharma, kalian tuh pakai media sosial apa sih dari Dharma dan Nabila biasanya? Kalau Nabila sih dari Instagram sama TikTok. Oke, Gen Z banget Iya. ya. Kalau Dharma, Biasanya cuma Instagram, Facebook ya? sama WA aja sih, WhatsApp. Oke, pastinya banyak ya yang harus kita usahakan ya kalau Iya. personal branding ya. Semua media sosial harus kita pakai pokoknya. Tapi buat kalian ada nggak sih role model kalian sampai sekarang kayak oke dia role modelku dalam personal branding, dalam public speaking siapa nih? Baik, kalau Nabila sih semua perempuan yang mampu mengembangkan karir mereka dan berkontribusi nyata ke masyarakat. Itu sih kalau semua perempuan. Oke, perempuan inspiratif Iya. pastinya ya. Kalau Dharma ada nggak? Untuk role model ya, bagi saya ya kita harus tetap berjuang supaya kita bisa tetap berguna bagi lingkungan kita. Itu aja sih. Berarti lingkungan juga suportif ya Iya. Dharma ya. Lingkungan yang menjadi support sistemnya Dharma untuk personal branding dan juga public speaking itu sendiri gitu ya. Oke, tapi kalau kalian nih kekuatan utama kalian sebenarnya apa sih yang paling kalian yakin? Oh ini kekuatan utamaku sampai aku bisa menang nih Miss dan Mister NTB. Dari Nabila. Kalau kekuatan utamanya Nabila sih yang penting banget tuh doa orang tua. Doa orang tua lagi ya, balik dan lagi. Iya. Oke, kalau Dharma gimana? Ya sama juga doa orang tua yang paling tinggi dan juga berkat dukungan-dukungan dari sahabat, teman-teman juga dan juga intinya ketenangan diri sendiri dah. Oke, kalau kalian tadi banyak banget ya nyebut doa orang tua, doa orang tua. Seberapa dekat kalian sama orang tua? Kalau Nabila? Kalau dari Nabila sih emang benar-benar deket banget. Kalau ada masalah pasti selalu cerita ke orang tua. Gimana ini cara nyelesain masalah ini. Dan orang tua pasti bakal memberitahu gimana cara solusi yang baik bagi masalahnya Nabila gitu. So sweet. Kalau Dharma gimana? Nah, kalau saya ya intinya saya hanya ingin mendapatkan doa dari kedua orang tua saya. Walaupun intinya mereka mendukung, saya percaya atas dukungan itu. Oke, emang dukungan orang tua apalagi yang udah deket sama kita tuh kayak nggak semua orang loh bisa deket sama orang tuanya gitu ya. Jadi keren banget ya untuk didikan orang tuanya sampai akhirnya mereka menang Miss dan Mister NTB. Oke, kalau bisa diberikan kesempatan nih buat Nabila dan juga Dharma, kira-kira dalam waktu dekat kalian tuh bakal melakukan apa sih? Kalau Nabila sih pengennya pergi sharing session dan edukasi ke setiap sekolah. Itu aja sih ya Nabila. Kalau Nabila mau edukasi apa khususnya? Kalau edukasinya mungkin tentang bullying. Karena sekarang ini banyak sekali yang bullying ini. Kayak dia menghina fisik temannya sendiri dan nama orang tua. Begitu. Oke, tapi pastinya kadang tuh orang kayak oke itu candaan deh buat kita sebenarnya, tapi itu sebenarnya bullying yang terbungkus gitu kan ya. Jadi banyak orang-orang yang berlindung, itu cuma bercanda aja, tapi itu sebenarnya udah bullying gitu kan. Nah kalau ada yang tersakiti kan tuh udah termasuk bullying ya, kalau bisa kita bilang ya. Kalau dari Dharma gimana?
Jadi saya ingin membuat sebuah forum kepemudaan. Jadi di sana nanti berisi tentang bagaimana kami akan bekerja untuk mengedukasi masyarakat, tentunya lebih ke merujuk mencoba mengubah pola pikir masyarakat untuk tidak melihat penyandang disabilitas sebagai kekurangan, tetapi kita melihat penyandang disabilitas dengan keunggulan atau kelebihan yang mereka miliki. Oke, luar biasa. Jadi yang penting itu adalah berdampak bagi anak-anak muda sebenarnya ya. Karena anak-anak muda sekarang kalau bisa dibilang banyak terpapar media sosial yang sampai akhirnya mereka menormalisasi hal-hal yang mungkin itu termasuk bullying, itu termasuk nggak sopan gitu ya. Jadi sebuah kehadiran kalian bisa menjadi perubahan juga ya buat anak-anak muda NTB ya. Tapi menurut kalian nih sebagai title holder pageant nih gitu ya, kira-kira apa sih yang membedakan Miss dan juga Mister NTB sama ajang-ajang lainnya? What? Baik, yang membedakan ajang-ajang Miss dan Mister NTB itu, kalau yang di ajang lain itu mereka lebih berfokus kepada orang tua, keluarga, dan lingkungan. Kalau untuk Miss and Mister ini mereka lebih berfokus ke tentang visi misi mereka. Seperti yang tahun ini mereka mengangkat tema berbeda tapi merangkul semua tanpa beda tentang disabilitas. Maka dari itu Miss dan Mister ini lebih berfokus ke disabilitas dan pariwisata. Kalau dari Dharma itu kemarin kamu bawa advokasi kayak gimana? Apakah disabilitas atau pariwisatanya? Karena kan background kamu pariwisata nih gitu ya. Gimana kalau Dharma? Kemarin itu kita fokus ke disabilitas. Ya, tapi juga pariwisata juga masuk. Bagaimana kita bisa menuntun masyarakat, bagaimana cara melayani penyandang disabilitas dengan baik dan benar. Luar biasa ya Sobat Zoom, jadi sangat inspiratif banget narasumber kita pada hari ini. Mungkin ada nggak sih pesan-pesan yang pengen kalian sampaikan ke anak-anak muda NTB Sobat Zoom kita yang menonton hari ini? Ada. Dari Nabila mungkin? Oke, baik teman-teman, janganlah menyerah karena proses itu yang membuat versi terbaik dalam diri kita. Oke, dari Nabila. Dari Dharma. Oke teman-teman, saya harap pesan ini bisa diterima ya. Jadi pesan saya untuk teman-teman, yang berlalu sudah berlalu, tidak bisa kita ulangi. Hal yang harus kita fokuskan ke depannya adalah bagaimana cara kita mengatur langkah kita ke depannya. Karena hal yang bisa kita rubah adalah masa depan, bukan masa lalu. Mari kita rubah sikap kita masuk ke lingkungan yang baik supaya kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan bisa berguna kepada siapapun ke depannya. Oke, luar biasa. Yang berlalu biarlah berlalu ya. Sekarang kita jalani masa depan pokoknya. Oke, juga nggak berasa nih untuk Sobat Zoom. Kita sudah menuju akhir dari segmen kita hari ini. Terima kasih banyak Sobat Zoom yang sudah menonton pada hari ini. Terima kasih untuk Nabila. Terima kasih buat Dharma yang sudah ada di studio TVRI. Dan Sobat Zoom, itulah tadi obrolan kita bersama Miss dan juga Mister NTB. Sampai jumpa di Zoom berikutnya. And bye-bye.